Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau pulang, tapi sebelum pulang kita mau cari oleh-oleh dulu di sekitar Solo, Pasar Klewer tepatnya. Yuk kita simak, saksiin ya. Halo guys, kita mau berburu oleh-oleh nih, naik sepeda aja. Capek. Mau gantian nggak? Segini semua ukurannya. Iya, kalau yang murah itu. Kemurahan kemurahan kemahalan ah. Wah, ada yang menarik nih, kayaknya bisa dibawa buat inventaris Sanggar Animal. Tapi harganya sama aja. Nggak usah deh. Dia enggak udah. Yang udah jadi gitu ada nggak sih? Yang kayak Bali gitu? Satu lusin buat inventaris, dua lusin buat oleh-oleh. Sultan. Sumpon. Habis belanja oleh-oleh, pulang langsung prepare. Siap-siap pulang kampung, balik ke Kemayoran. Hari ini kita mau pulang. Selama di Solo kita tinggal di sini. Teman-teman boleh banget yang di sekitar stasiun Masaran boleh mampir kemari. Di sini ada tempat makan yang recommended. Tempat makan apa sih namanya? Masaran. Lokasinya persis banget di stasiun Masaran, Solo. Di sini ada ayam. Ada apa, Bil? Ada kambing banyak. Kambing. Ada mie ayam dan bakso onigirinya juga. Terus ada spesial sate kambing. Macam-macam lah. Di sini juga nerima buat akikah, buat nerima apa namanya, pesanan-pesanan untuk catering dan sebagainya ya. Lokasinya di stasiun Masaran. Nah, ada suara kereta tuh ya, jadi benar-benar nggak jauh dari stasiun Masaran. Oke, sampai jumpa, dadah. Kita mau pulang guys. Dadah dulu Beb. Dadah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Le, makasih ya. Assalamualaikum. Ani. Dadah. Di Jakarta nih kita. Ini ke Purwosari stasiun. Iya, Om. Dadah. Stasiun Masaran. Sampai jumpa. Jangan lupa mampir ke situ ya, bakso dan mie ayam Wonogiri. Stasiun Purwosari. Sampai stasiun Purwosari jam berapa ya sekarang? Jam setengah 6. Kereta berangkat jam setengah 9. Jadi kita maghrib isya di sini dulu guys. Halo. Halo bos. Dulu. Ini dua orang ini kayaknya ya. Kan ada dua orang ya bang. Ya bang. Ayo masuk. Ya, persiapan pengawan. Siapkan surat sehat, KTP sama tiket. Ini Ibu. Monggo. Hatim ntar Hatim sono beda tiket deh. Bentar ya. Sama Mama. Berapa tiket Ibu? Dirasa semua ya. Abis ini kita bakalan sharing tentang bagaimana cara keluar masuk kota ya, naik kereta. Pak,
Bapak itu yang nengok. Apa yang sama mama? Kita diteleponin tapi dia yang lama. Masih Pak. Oh iya belum. Thank you. Lanjut, moga Ibu. Orang Padang pulang ke Jawa nih. Oh, orang Padang pulang ke Jawa. Orang awak kok. Sama orang Padang. Yaman. Yaman. Yo. Bakalan lama nunggu di sini, jadi nanti kita bakalan sharing di stasiun ini tentang bagaimana cara kita keluar masuk kota di tengah masa pandemi naik kereta. Apa aja yang harus disiapin? Jangan kemana-mana ya. Makan duluan di sana. Berantakan gaji ditutup banner. Sebelah kanan ada yang jualan. Pak Haji, kok lahap bener? Kayak belum makan sampai sebulan. Terus kurang ajar lu ya. Ini ampun. Bercanda, peace. Jangan sewot. Nah, ini dia yang harus disiapin buat keluar masuk kota naik kereta. Nanyain apa sih yang harus disiapin buat keluar kota naik kereta gitu ya, dari Jakarta keluar kota. Nah, hari ini kita mau bahas itu. Nah, sama ya, dari sini dari luar kota ke Jakarta juga sama yang harus disiapin. Yang pertama kesehatan. Jadi kita cari tahu dulu klinik atau puskesmas yang bisa ngeluarin surat kesehatan. Nggak semua puskesmas atau klinik bisa ngeluarin surat kesehatan untuk keberangkatan kereta api. Dan setiap tempat itu biasanya beda-beda. Ada yang 15.000, ada yang 25.000, ada yang 35.000, ada yang bahkan di atas 50.000. Beda-beda. Jadi setiap klinik atau tempat tuh beda-beda. Terus kebetulan kalau saya sendiri tuh buatnya di klinik Raja Wali, tempatnya nggak jauh dari Kemayoran. Terus pakai swab atau pakai rapid test nggak? Itu sering banget ya, sering banget pertanyaan itu. Nggak pakai. Kalau di klinik Raja Wali nggak pakai. Dan itu cuma 15.000, murah, termasuk murah. Dan itu juga saya udah survei dulu, cari-cari tempat klinik lain gitu, cari puskesmas lain. Dan di situ yang paling murah. Surat kesehatan doang, nggak pakai rapid, nggak pakai swab. Tapi nggak tahu kalau di klinik lain bisa jadi pakai gitu. Kalau di klinik Raja Wali nggak pakai. Terus siapin tiketnya, usahain dari jauh-jauh hari pesen tiketnya. Silakan bisa booking online gitu ya, bisa langsung beli online aja. Karena kalau misalkan belinya on the spot itu khawatir kehabisan, karena kayaknya sih jumlah tiket itu dibatesin gitu, selama masa pandemi atau covid ini gitu. Ya udah siap surat kesehatannya, udah siap tiketnya. Terus ya jangan lupa bawa identitas, khususnya KTP. Kalau yang belum punya KTP, anak-anak ya bisa pakai kartu pelajar ataupun yang lainnya. Udah itu aja, cuma 3 saran nih untuk teman-teman yang mau keluar kota untuk sekalian jalan-jalan ataupun wisata. Cari tahu dulu tempat itu buka atau enggak selama masa pandemi. Nah, karena kemarin selama saya di sini gitu ya, tujuannya tuh sebenarnya pengen ke Borobudur, terus pengen ke Waduk Gajah Mungkur, karena kan Jogja, Solo, terus sekitarnya gitu yang deket-deket situ mana aja yang belum pernah yang pengen kita tuju. Sayangnya Borobudur hari ini tutup, masa-masa ini tutup bukan karena masa pandemi sih, tapi tepatnya karena adanya erupsi dari Gunung Merapi. Karena kan nggak begitu jauh ya dari Merapi ke Borobudur, jadi tutup sementara. Dari awal tujuannya sebenarnya kita pengen foto-foto di sana setelah wisuda, jadi pengen pakai toga gitu ya, bareng sama keluarga, foto keluarga. Belum pernah foto keluarga full lengkap 1 frame gitu. Ternyata toganya ketinggalan juga, baru sadar di kereta. Ya udah, kebetulan juga memang di sana Borobudurnya juga nggak buka ya gitu. Walaupun akhirnya kita juga ke Prambanan sih, sebenarnya tetap bisa foto-foto di sana, cuma nggak pakai toga. Tapi nggak apa-apa lah, nanti kita foto di studio aja di Jakarta. Terus Waduk Gajah Mungkur juga nggak bisa, alias tutup. Oke, tenong. Waduk Gajah Mungkur juga tutup selama masa pandemi, jadi benar-benar tutup. Itu sih. Jadi sebaiknya sebelum kita ke tempatnya, cari tahu dulu kapan bukanya.
ada juga tempat-tempat wisata yang memang jamnya jadi lebih cepat operasionalnya. Selama masa pandemi itu ada banyak kebijakan yang disesuaikan. Selain tentu harus mematuhi protokol COVID ya, yang berpengaruh itu adalah ada yang benar-benar ditutup tergantung dari peraturan kota atau daerahnya gitu. Ada yang benar-benar harus tutup, contohnya Wonogiri. Kita waktu kemarin pengen ke Gajah Mungkur, Waduk Gajah Mungkur, tapi tutup, benar-benar tutup selama masa pandemi tuh. Terus yang kedua pembatasan tiket, jadi benar-benar wisatawannya itu yang masuk benar-benar dibatasin jumlahnya gitu. Keretanya udah nyampe. Pembatasan tiket, habis itu jam operasionalnya itu juga dibatasi, jadi lebih cepat gitu ya. Misalkan biasanya sampai jam 5, ini jadi cuma sampai jam setengah 5, atau mulainya jam berapa jadi sampai jam berapa gitu, jadi dari jam berapa gitu. Jadi intinya operasional itu lebih cepat gitu, buka dan tutupnya. Jadi harus cari tahu dulu tuh, benar-benar harus cari tahu, jangan sampai kita datang udah jauh-jauh terus ternyata tutup, atau tiketnya udah habis, atau ya gitulah, atau benar-benar memang nggak operasional, benar-benar lagi tutup atau nggak beroperasi selama masa pandemi. Oke, itu aja saran untuk teman-teman semua yang mau pulang kampung ataupun mau jalan-jalan liburan di masa pandemi ini, selama masih masa pandemi ini ya. Karena kan dikit lagi bulan Desember nih, bulan Desember biasanya banyak yang jalan-jalan, banyak yang pulang kampung. Intinya ya semangat, selamat berlibur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat. Siap ya. Apa oh itu abang ambil itu masih bayi, abang ambil itu lucu ya. Ayo siap-siap yuk. Iya nih, minggir. Ayo siap-siap. Ini pegang satu-satu nih. Satu. Ini mandi. Facial. Ya, ayo. Jaket abang nih. Ayo yang bawa aja. Let's go. Kita pulang. Papa. Kantong plastiknya biarin. Dadah. Ayo, let's go. Ketemu di rumah. Pegang anak-anak. Ketemu di rumah. Sama paman. Aman. Lock. Kan dulu press. Ini. Iya. Lebih seru foto-foto di kereta tadi, mumpung sepi, ada petugas kereta. Ya udah langsung bubar dah. Ini dia nih orang ini. Yang udah dapat vaksin dipakai Pak ya? Iya, Pak. Itu kan bisa dicari nanti. Itu aja video hari ini. Jangan lupa jempolnya ya, subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.